Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Moderator, Pak Diri Hikmah, juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ruang Zoom meeting ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan kebaikan, yang dengan pertemuan ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun kumpulkan kita nanti di dalam kebaikan di akhirat nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang besar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapakah mereka manusia yang terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man atala umruhu wa hasuna amaluh. Kata Rasulullah SAW, manusia yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Semakin dia punya waktu untuk hidup, semakin menabung kebaikan di catatan kebaikannya. Ini adalah orang yang baik. Sepanjang hidupnya atau bertambah umurnya akan menambah pahala bagi dia. Inilah orang yang menabung kebaikan dalam kehidupannya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man syarrun nas? Ya Rasulullah, siapa mereka manusia yang terjelek ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, man atala umruhu wa sayya amaluh. Rasulullah SAW katakan, orang yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Ini orang paling jelek. Dikasih kesempatan hidup bukan menabung pahala, malah menambah dosa. Semakin panjang hidupnya, semakin banyak dosanya. Semakin diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah, semakin dia melupakan Allah. Ini orang yang jelek. Jelek amalnya, jelek hidupnya. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang yang baik amalnya, panjang umurnya, dan kita persiapkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita kesempatan, maka itu adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Terutama ketika Allah berikan kita kesempatan hidup. Ketika Allah berikan kita kesempatan hidup, artinya Allah berikan kita kesempatan untuk beramal. Allah berikan kita kesempatan untuk taubat. Allah berikan kita kesempatan untuk berubah. Yang semua itu akan mengantarkan kepada berarti Allah berikan kita kesempatan masuk surga. Kesempatan ini sangat mahal. Orang yang tidak akan berhasil adalah orang yang tidak pernah memanfaatkan kesempatan. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang pintar memanfaatkan kesempatan. Kesempatan hidup cuma datang sekali.
Ketika kesempatan hidup tidak digunakan dengan baik, datanglah kematian. Ketika itu tidak ada gunanya penyesalan. Dari ini Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis. Dari hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak manusia terlalaikan dengan dua kenikmatan ini, tidak sadar. Padahal ini kenikmatan emas. Yang pertama as-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Kesehatan itu sangat mahal. Kesehatan itu nikmat yang besar. Orang berani menjual rumahnya untuk menukar kesehatan jantungnya. Orang berani menjual mobil mewahnya untuk membeli kesehatannya, menukar kesehatannya. Artinya, kesehatan lebih mahal daripada mobil mewah dia. Kesehatan lebih mahal daripada rumahnya. Buktinya, dia berani menjual rumah dan mobil mewahnya untuk menukar kesehatannya. Berobat, pergi ke tempat yang di sana bisa membayar kesehatan. Maka ketika kita diberi kesehatan, tanpa harus keluar harta kita. Maka ketika kita diberikan kesehatan tanpa harus menjual rumah kita. Maka ketika kita diberikan kesehatan tanpa harus menjual mobil kita. Maka itu adalah nikmat Allah yang besar. Berikan kesehatan oleh Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Dua ini nikmat yang tidak bisa dibayar dengan uang. Nikmat kesempatan, jika kesempatan telah hilang, tidak akan pernah kembali. Bahkan mereka yang mati, yang sudah di dalam kubur, kalau seandainya mereka diberikan sekali saja kesempatan hidup, tentu pastilah mereka mau. Bahkan mereka minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Qala rabbirji'un. Ya Allah, berikan aku kesempatan kembali lagi ke dunia. Apa yang mereka inginkan ketika mereka ke dunia? La'alli amalan salih fima tarak. Mereka bilang, agar kami beramal soleh. Ternyata yang mereka mau adalah kesempatan. Kalau hidup lagi di dunia, kami beramal soleh, ya Allah. Kalau engkau hidupkan lagi kami ke dunia, fa'asaddaq wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah, ya Allah. Aku akan jadi orang soleh. Mereka minta kesempatan hidup agar mereka bisa sholat. Mereka minta kesempatan hidup agar mereka bisa berubah. Mereka minta kesempatan hidup, ya Allah, berikan aku kesempatan hidup, aku akan haji. Aku akan sedekah. Aku akan beramal soleh. Tapi kata Allah, kalla, tidak akan pernah mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Kalau sudah datang ajal, tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia. Kita yang diberi kesempatan oleh Allah hidup, kurangkah kesempatan 40 tahun agar kita kembali kepada Allah? 40 tahun Allah biarkan kita, Allah tunggu kita agar kita kembali kepada Allah. Sebagian orang diberikan waktu 50 tahun oleh Allah. Kurangkah waktu 50 tahun untuk kita kembali kepada Allah? Atau sampai 60 tahun, kurangkah waktu 60 tahun? Perlu waktu berapa tahun lagi agar kita kembali kepada Allah? Seorang muslim harus dia persiapkan bekal dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pergi safar, kita pergi pulang kampung, kita pergi pada satu perjalanan pariwisata. Berapa hari kau pergi? Kita pergi 3 hari, kita pergi 4 hari. Apa yang kau persiapkan? Semua bekal kita persiapkan sebelum kita pergi. Sebelum hari H pergi kita sudah siapkan, bahkan kita sudah punya list barang yang kita bawa. Ketika di hari atau mendekati hari H keberangkatan, semua barang yang sudah kita list, kita checklist. Ada, kurang. Persiapan. Persiapanmu begitu matang. Berapa lama engkau akan pergi ke sana? 3 hari. Untuk pergi yang 3 hari saja, kau persiapkan begitu matang. Bagaimana lagi ketika engkau akan pergi selama-lamanya? Apa persiapan yang kita siapkan? Bukankah harusnya ketika yang 3 hari kita persiapkan dengan matang, harusnya yang lebih lama dari 3 hari
harus kita persiapkan lebih matang lagi. Tidak salah ketika ada orang pergi 3 hari dia persiapkan dengan matang, dengan rapi semua persiapannya. Itu baik. Tapi yang salah ketika dia mempersiapkan untuk yang 3 hari, tapi dia tidak persiapkan untuk yang selama-lamanya. Itu salah. Ketika dia persiapkan segala sesuatunya untuk yang sebentar, tapi dia nggak persiapkan untuk sesuatu yang sangat lama. Akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalidina fiha abadan. Dia akan kekal selama-lamanya di sana, kata Allah. Abadan. Maka dari itu, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwanu fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perkumpulan kita di ruang Zoom meeting ini, setelah mungkin perpisahan di tahun 79 sampai sekarang, berarti sudah sekitar 42 tahun. Waktu yang panjang. Tentu kita sudah berubah. Bukan seperti anak SMA lagi yang dulu, bukan hanya berubah fisik, tapi berubah kedewasaan dalam berpikir, berubah kedewasaan dalam bersikap, berubah kedewasaan dalam cara mengambil keputusan, dan berubah juga cara pandang kehidupan. Ketika dulu mungkin waktu SMA belum mengerti hakikat kehidupan. Tapi harusnya sekarang bertambah matang, bertambah usia, bertambah mengerti harusnya untuk apa saya hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Agar kita beribadah kepada Allah. Hari ini kita akan berbicara tentang satu rukun Islam atau rukun iman yang harus diimani seorang muslim. Rukun iman antu'mina billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, ketentuan dan keputusan Allah. Harus. Kalau orang tidak beriman kepada takdir, dia tidak masuk kepada orang beriman. Karena rukun, syarat orang itu dikatakan beriman, dia harus beriman kepada takdir. Keputusan Allah. Maka pembahasan kita hari ini antara takdir dan pilihan hidup. Orang mengira kalau bicara takdir sudah nggak ada pilihan berarti. Atau orang mengira hidup ini pilihan, nggak ada takdir, semua kita pilih saja. Bagaimana kita memahami takdir? Antara takdir, ketentuan Allah, dan pilihan hidup. Kita memilih, Allah yang menentukan. Kita bebas memilih, Allah yang memberikan keputusan. Dan pilihan kita, semuanya di bawah kehendak Allah. Ini akan kita bahas. Beriman kepada takdir, beriman kepada qada dan qadar. Jadi qada dan qadar itu merupakan rukun daripada rukun iman. Dan semua keputusan Allah. Qada itu berarti keputusan Allah. Qadar itu berarti sesuatu yang telah Allah adakan. Allah qada itu berarti Allah tentukan. Allah putuskan, Allah takdirkan. Maka dikatakan qadar. Takdir, keputusan Allah. Ketentuan Allah. Itu qada dan qadar. Kita harus yakin semua yang Allah takdirkan pasti itu karena pilihan hamba yang Allah berikan kepada hamba tadi untuk memilihnya. Tapi yang jelas, semua keputusan Allah itu ada hikmahnya. Berkaitan dengan hikmah dari Allah, berkaitan dengan kehendak Allah, dan tidak akan mungkin pernah terjadi itu kecuali hamba pun melakukannya dengan ilmu dari Allah dan ketentuan dari Allah. Dan Allah jika memutuskan sebuah ketentuan, pasti ketentuan itu adil, bijaksana, sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah Allah itu selalu mengikuti kehendak Allah.
Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin pernah terjadi. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan hikmah dalam takdir. Maka ya, para ulama mendefinisikan tentang takdir itu adalah berimannya seorang hamba dengan ilmu Allah yang azali. Azali itu ilmu yang selalu ada. Yang telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz sampai terjadinya hari kiamat. Di bawah kehendak Allah dan Allah ciptakan segalanya. Itu namanya takdir. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang takdir ini, kita mengatakan tadi bahwasanya takdir itu harus dipahami, harus diimani, harus diyakini. Allah menentukan kehidupan kita sebelum kita diciptakan. Allah khadara kulli syai'. Allah yang telah menentukan segala sesuatunya. Qabla an yakhluqus samawati wal arda 50 aman. 50 alf am. Allah menentukan segalanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum diciptakan kita langit dan bumi 50.000 tahun, kita sudah tertulis sama Allah. Yang tertulis itu apanya? Semuanya sudah ditulis. Rambut kita ada berapa, bulu di badan kita ada berapa, usia kita ada berapa, syaraf kita bagaimana, tubuh kita bagaimana, hidup kita bagaimana, mati kita bagaimana, takdir kita bagaimana, sudah ditulis semua oleh Allah. Ada. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah Allah tahu. So, bagaimana Allah tahu? Nanti kita bahas. Sekarang yang kita bahas dalilnya dulu. Karena kita katakan tadi, kita wajib mengimani. Kalau kita katakan wajib mengimani, berarti wajib kita menanamkan dalam hati kita. Kalau sesuatu yang kita tanamkan dalam hati kita, butuh dalil. Mana landasannya? Dalil itu landasan, pijakan, sehingga kita tahu bahwasannya wajib mengimani takdir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan takdirnya. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya, dengan ketentuannya. Sudah Allah tentukan dia. Bagaimana hidupnya, bagaimana matinya, bagaimana dirinya, apa yang terjadi pada dia, dan apa yang akan terjadi bagi dia, dan bagaimana dia mati, bagaimana dia hidup. Ditulis semuanya. Gak ada yang kelewat walaupun 1 detik. Gak ada. Semua tertulis untuk dia. Lalu, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah satu musibah yang menimpa dirimu, tidak di langit, tidak di bumi, kecuali telah kami tulis ketentuannya dalam kitab. Belum terjadi sudah ditulis oleh Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu bagi Allah mudah. Belum terjadi Allah sudah tulis. Dan Allah mudah bagi Allah untuk mengetahui itu. Gak ada yang terlewat dalam ilmu Allah. Ayat yang lebih hebat lagi. Ayat yang lebih hebat lagi pada di dalam surat Al-An'am ayat 59. Ayat yang begitu hebat. Menentukan, menceritakan pengetahuan Allah tentang segala sesuatunya. Perhatikan ayat Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci ghaib. La ya'lamuha illahu. Gak ada yang tahu ghaib kecuali Dia, Allah. Wa ya'lamu fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang terjadi di lautan dan di daratan. Allah tahu. Berapa butir pasir di daratan ini Allah tahu. Dan apa yang terjadi di dasar laut Allah tahu. Berapa banyak anak udang di dasar laut Allah tahu. Berapa banyak
pasir-pasir dan batu-batu di dalam laut Allah tahu. Nggak ada yang terlewat bagi Allah. Ya'lamu fil barri wal bahr. Semua yang di lautan, semua yang di daratan Allah tahu. Berapa banyak debu yang berterbangan di laut, berapa banyak debu yang berterbangan di alam ini Allah tahu. Kenapa Allah tahu, Ustaz? Karena Dia menciptakannya. Nggak mungkin yang menciptakan nggak tahu terhadap apa yang Dia ciptakan. Debu yang berterbangan, jutaan debu yang berterbangan ini, atau butiran-butiran pasir yang begitu banyak ini, siapa yang menciptakan? Allah. Kalau Allah yang menciptakan, mungkinkah Dia yang menciptakan sesuatu tapi Dia nggak tahu terhadap yang Dia ciptakan? Ataukah yang menciptakan sesuatu pasti tahu apa yang Dia telah ciptakan? Jawabannya, yang menciptakan pasti tahu yang Dia ciptakan. Maka dari itu, semua ini ciptaan Allah. Maka semua yang ada ini Allah tahu secara rinci. Lanjutan dari ayatnya, surat Al-An'am 59. Allah tahu yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqatu min waraqatin. Wa ma tasqatu min waraqatin. Masya Allah, terima kasih banyak. Dibawakan ayatnya. Kita ulang. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci ghaib. La ya'lamuha illahu. Gak ada yang tahu ghaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang di lautan. Semua yang di daratan Allah tahu. Semua yang di lautan Allah tahu. Bahkan apa yang ada pada diri kita Allah tahu. Berapa banyak darah dalam diri kita, berapa banyak sel dalam diri kita, atau ada virus dalam diri kita. Apapun yang ada pada kita Allah tahu. Berapa banyak jumlah bulu dalam tubuh kita Allah tahu. Wa ma tasqatu min waraqatin. Dan tidak ada yang jatuh dari waraqah, dari daun. Illa ya'lamuha. Kecuali Allah tahu daun itu akan jatuh. Berapa banyak daun alam semesta ini Allah tahu. Kapan tumbuhnya daun itu, bagaimana hidupnya daun itu, jatuhnya kapan daun itu, keringnya kapan daun itu, kenapa dia jatuh daun itu, dan akan jatuh di bumi yang mana, Allah tahu semuanya. Karena Allah yang menciptakannya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Tidak satu biji pun yang di dalam gelapnya bumi. Wala ratabin. Tidak satu yang basah, maksudnya biji yang basah, bibit yang basah. Wala yaibisin. Tidak satu yang kering. Illa fi kitab. Kecuali semuanya sudah tertulis. Fi kitabim mubin. Kecuali semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhul mahfuz. Jadi berapa butir pasir di bumi ini, alam ini, berapa banyak daun di alam ini, kapan jatuhnya, bagaimana jatuhnya, Allah tahu semuanya sebelum Allah ciptakan. Karena Dia yang menciptakan, maka Dia tahu penciptaannya secara rinci. Bahkan lucu, kalau Dia menciptakan, Dia nggak tahu makhluk yang diciptakan, nggak mungkin. Saya mau contohkan sebuah analogi saja. Ketika seorang membuat sebuah penemuan, membuat sebuah penciptaan, atau dia membuatkan penemuan seperti dia menemukan robot. Ketika dia belum menciptakan robot tadi, tentu dia akan coret-coret dulu. Bagaimana supaya jadi. Setelah menjadi coret-coretan yang rapih, lalu dia jadikanlah robot tadi. Ketika robot tadi sudah jadi, maka dia pasti tahu semua yang ada pada robot itu. Karena dia menciptakannya. Ada berapa bentuk, ada berapa bautnya, ada berapa besinya, ada berapa kabelnya, dia tahu. Karena dia menciptakannya. Yang dia tulis ini adalah penulisannya yang akan dia laksanakan. Allah lebih indah rencananya. Allah lebih sempurna penciptaannya. Allah lebih tahu daripada makhluk yang menciptakan. Ini dalil dari Quran. Bahwasanya Allah tahu segalanya. Karena takdir itu berkaitan dengan ilmu Allah. Lanjut lagi. Pelan demi perlahan kita pahami. Di dalam hadis.
dalil tentang takdir. Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, yujma' khalqu fi batni ummi arba'ina yauman, dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian dijadikan darah selama 40 hari. Tsumma mudghatan misla dzalik, segumpal daging 40 hari berikutnya. Tsumma yursalu ilaihi malak, ketika sudah 40 hari yang ketiga, artinya 120 hari, diutus malaikat, yunfakhu fihi ruh, agar ditiupkan ruh pada dia. Bikatbi rizkihi, tertulislah rizkinya, ajalnya, kebahagiaannya, kesengsaraannya ditulis sebelum dia lahir. Nanti kita akan pahami yang ditulis dengan tertulis, tapi yang jelas sebelum dia lahir, Allah sudah nulis dan sudah tahu apa yang akan terjadi bagi dia. Ini dalil dari hadis. Dalil dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, rufi'atil aqlamu wa jafatis suhuf. Ketika Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kalau seandainya semua manusia berkumpul ingin memberikan engkau manfaat, mereka tidak akan bisa memberikan engkau manfaat kecuali yang telah Allah tuliskan untukmu. Kalau seandainya semua manusia berkumpul ingin memberikan engkau mudarat, mereka tidak akan bisa memberikan engkau mudarat kecuali yang telah Allah tulis untukmu. Artinya, semua sudah tertulis. Berkumpul manusia ingin mencelakakan kita, nggak bisa celaka kalau nggak ditulis sama Allah. Berkumpul seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepada kita, nggak bisa memberikan manfaat kalau nggak tertulis bagi Allah. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wajafatis suhuf, dan sudah kering tinta, artinya sudah tertulis dan tidak akan bisa berubah. Walaupun seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepada kita, tidak akan bisa memberikan manfaat kalau bukan Allah tuliskan. Kalau semua manusia ingin memudaratkan kita, tidak akan bisa memudaratkan kita kalau bukan Allah tuliskan. Semua sudah tertulis dan tidak akan bisa pernah berubah. Nanti orang akan tanya, nah kalau gitu kita hidup ini tinggal mengikuti tulisan, Ustaz? Iya. Kalau gitu kita dipaksa dengan tulisan itu, Ustaz? Tidak. Loh, bagaimana tidak? Sudah tertulis tapi saya hidupnya belakangan. Lalu saya ikut mengikuti yang tertulis. Berarti hidup saya mengikuti yang sudah ada, Ustaz? Tidak. Loh, bagaimana pemahamannya? Nanti kita pahami. Kita dalam poin ini belum masuk ke dalam poin sana, kita masih poin takdir itu ada. Allah katakan sebelum kita lahir sudah ditulis takdir kita. Sudah paham ini? Dalil-dalilnya? Barulah kita masuk ke dalam bagaimana memahami takdir. Sebelum kita masuk ke dalam itu, saya ingin menceritakan sebuah cerita atau ingin menganalogikan dengan sebuah analogi. Seorang insinyur, ini analogi. Ketika insinyur ingin membuat sebuah bangunan, apa yang dia harus lakukan dahulu sebelum dia melakukan membuat bangunan? Dia tulis dulu. Dia gambar dulu. Oke? Tertulis dan tergambar. Siap. Ketika dia tulis dan dia gambar, lalu dia spesifikasikan apa yang dia butuhkan. Besi, sekian batang, semen sekian banyak, semua tertulis sama dia. Yang tertulis ini oleh seorang arsitek. Lalu dia tulis pula, ini dikerjakan sekian lama, dan ini akan selesai sekian lama. Dibutuhkan tenaga kerja sebanyak sekian orang, maka dia akan selesai pada tanggal sekian. Apa yang dia tulis tadi, dia aplikasikan dan dia lakukan. Ternyata terjadi apa yang seperti dia tulis. Terjadilah bangunan seperti yang dia gambarkan. Terjadilah hari selesai seperti yang dia inginkan. Terjadilah bentuk seperti yang dia gambarkan. Apa yang dia gambarkan menjadi sebuah kenyataan gedung sekarang. Kalau seorang arsitek saja, manusia saja bisa melakukan itu, dia menulis dulu sebelum dia menciptakan, maka Allah Maha mampu menulis segalanya sebelum manusia diciptakan. Arsitek saja mampu merencanakan semua itu. Dan bahkan itu adalah penciptaan yang sempurna. Dia rencanakan dulu, dia tulis dulu,
dia hitung dulu, dia pastikan dulu, dia takdirkan dulu, kemudian dia ciptakan. Maka terjadilah. Maka takdir Allah pun seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, kalau orang ingin beriman kepada takdir, maka dia harus beriman kepada 4 rukun takdir. Yang pertama, dia harus beriman bahwasanya Allah Maha Tahu. Ya tidak? Allah tahu tidak? Tahu, Ustaz. Apa yang Allah tahu? Segalanya Allah tahu, Ustaz. Apa itu segalanya? Semuanya, Ustaz. Oke. Allah tahu segalanya. Saya mau tanya. Allah tahukah yang belum terjadi? Tahu. Kalau dia belum terjadi, Allah tahu akan terjadi. Dan Allah tahukah terjadinya secara rinci? Iya, Ustaz. Allah tahu secara rinci. Kalau Allah tahu itu secara rinci tadi, berarti ilmu Allah sempurna. Yang telah berlalu Allah tahu, yang belum terjadi Allah tahu, dan akan terjadi Allah tahu. Tidak ada yang tidak Allah tahu. Allah tahu semua secara rinci. Itulah ilmu yang sempurna. Ini pahami dulu. Karena sebagian orang mengatakan Allah nggak tahu kalau belum terjadi. Allah tahu walaupun belum terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah pun tahu. Lalu bagaimana keadaannya Allah tahu. Itulah yang dikatakan ilmu Allah, ilmu azali. Allah mengatakan di Quran, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Rabbku mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Allah tahu. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah tahu bumi ini akan diciptakan dan ada siapa saja dalam bumi ini, dan Allah tahu tentang kita sebelum kita diciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan kita. Allah tahu tentang kita. Allah tahu tentang saya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah tahu tentang saya, tentang siapa bapak saya, tentang siapa ibu saya, tentang bagaimana saya akan hidup di lingkungan bagaimana, dan bagaimana akhlak saya, dan apa yang akan saya pilih dalam hidup saya, dan bagaimana saya bertindak tanduk. Semua Allah tahu tentang saya. Tidak ada yang bisa luput dari Allah. Dia tahu tentang makhluknya. Karena dia menciptakannya. Ini yang pertama. Allah tahu. Ketika Allah sudah tahu tadi semua, pengetahuan Allah tadi tidak akan pernah meleset salah. Tidak akan pernah. Allah tahu tentang saya secara rinci. Sebelum saya diciptakan, berapa banyak rambut saya, berapa banyak bulu saya, berapa besar tubuh saya, berapa banyak darah saya, apa yang saya jadikan, apa yang saya pilih dalam hidup saya, bagaimana darah saya, bahkan apapun yang terinci dalam hidup saya, Allah tahu. Karena Allah Maha tahu. Yang Allah tahu tadi, Allah tulis. Ini yang kedua. Rukun kepada takdir yang kedua adalah Allah tulis. Yang Allah tahu tadi, Allah tulis. Maka yang tertulis ini adalah ilmu Allah. Dan tertulis itu terbagi menjadi 4. Sebelum kita membahas tentang apa yang tertulis. Yang pertama, ya, mari kita bersama-sama memahami takdir pelan demi pelan. Yang pertama tadi Allah ilmui, Allah tahu segalanya. Setelah Allah tahu apa? Allah tulis. Penulisan ini ada 4 fase. Pertama, penulisan ketika 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini penulisan di Lauhul Mahfuz. Penulisan yang tidak akan pernah berubah. Yang kedua, penulisan ketika kita dalam rahim ibu kita. Ditulis rizki kita, tulis ajal kita. Tulisan yang kedua, ini mempertegas tulisan yang pertama. Tidak merubah dan tidak berbeda tulisan pertama dengan tulisan kedua. Yang ketiga, Allah tulis takdir kita setiap malam Lailatul Qadar. Maka dikatakan Lailatul Qadar, malam penulisan takdir. Yang keempat, ditulis di setiap pagi. Malaikat menulis rizki kita, ajal kita, dan amal kita di hari itu.
Empat penulisan ini tidak saling bertentangan, tapi saling menguatkan dan saling memastikan. Kalau orang tanya sekarang, perhatikan, Ustadz, itu yang Allah tulis, nggak mungkin salah, benar. Nggak mungkin berubah, iya. Lalu kalau begitu kita, hidup ini ya sudah seperti orang yang tulis dalam rel, Ustadz. Yang tertulis di situ rinci atau tidak? Rinci. Mata kamu berkedip ditulis di sana. Kapan berkedipnya ditulis di sana. Tangan kamu bergerak ditulis di sana. Karena semuanya Allah tahu tentang dirimu. Kalau begitu yang tertulis itu memaksa saya dong, Ustaz. Bagaimana kita memahami yang tertulis itu? Apakah yang tertulis itu seperti tulisan skenario yang diberikan oleh sutradara kepada aktor, sehingga aktor tadi tidak boleh memilih yang lain kecuali seperti skenario yang diinginkan oleh sutradara? Sehingga ketika aktor ingin memilih yang lain, tidak boleh. Kamu harus seperti yang dituliskan oleh sutradara. Kalau ini yang diinginkan, maka seolah-olah kita terpaksa beramal seperti yang Allah inginkan dan Allah tuliskan. Dan itu nggak benar. Lalu bagaimana memahami tulisan takdir ini, Ustaz? Memahami tulisan takdir ini adalah pahami dulu bahwasannya Allah Maha berilmu, Maha mengetahui. Yakin Allah Maha mengetahui? Yakin. Ilmu Allah yang Allah tahu, Allah tulis dan tidak salah. Saya menganalogikan yang kedua lagi. Kalau tadi saya analogikan dengan insinyur yang menulis, sekarang saya analogikan dengan cerita yang lain. Saya mau ingin menganalogikan tentang saya. Saya punya 3 orang anak. Umpamanya 3 orang anak. Setiap anak, ketika saya mau pulang, saya tahu. Saya mau bawa permen, saya mau bawa coklat, dan saya mau bawa permen, coklat, dan es krim. 3 saya bawa. Oke, anak saya tadi 3. Saya sudah tulis dalam catatan saya, di kantong saya, bahwasannya permen ini akan diminta oleh anak yang pertama. Coklat akan diminta anak yang kedua. Es krim akan diminta oleh anak yang ketiga. Saya catat itu. Dari mana saya tahu ini? Karena ilmu saya. Saya tahu tentang karakteristik anak saya. Yang pertama suka permen, yang kedua suka coklat, yang ketiga suka es krim. Saya tahu itu karena karakteristik anak-anak saya. Saya tulis pengetahuan saya tadi di sebuah kertas. Saya kantongin kertasnya. Begitu saya pulang, begitu saya ketok pintu, ternyata anak yang pertama langsung ngambil permennya. Anak yang kedua langsung ngambil coklatnya. Anak yang ketiga langsung ngambil es krimnya. Persis seperti yang saya tulis tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah yang saya tulis tadi memaksa anak-anak saya untuk melakukan, ataukah yang saya tulis tadi adalah pengetahuan saya tentang karakteristik anak saya, sehingga saya tahu apa yang akan mereka lakukan? Apa jawabannya? Itulah ilmu. Saya tahu, bukan saya memaksa mereka. Saya tahu karena saya tahu bagaimana karakteristik mereka. Sehingga yang saya tulis ini, kalau saya manusia, itu dikatakan prediksi. Perkiraan saya, karena saya tahu sikap mereka. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, itu bukan prediksi, itu takdir. Karena tidak mungkin salah. Kalau saya sebagai ayah mungkin salah, maka dikatakan prediksi. Kalau Allah tidak mungkin salah. Allah tahu apa yang kau sukai sebelum kau diciptakan. Allah tahu bagaimana karakteristikmu sebelum kau diciptakan. Allah tahu apa yang kau pilih dalam hidupmu sebelum kau diciptakan. Karena Allah tahu tentang dirimu secara sempurna, maka Allah tulis ilmu tadi, dan ilmu yang tertulis tadi menjadi takdir. Dari mana Allah tahu? Karena Allah Maha tahu segalanya. Allah tahu engkau lahir dari perut ibu yang mana. Allah tahu engkau akan lahir di lingkungan yang mana. Allah tahu engkau akan menjadi karakteristik yang bagaimana. Allah tahu engkau akan memilih hidup yang bagaimana. Allah tahu apa yang kau lakukan di setiap harinya. Kepengetahuan Allah rinci tentang dirimu sebelum engkau diciptakan. Pengetahuan yang rinci ini tertulislah di Lauhul Mahfuz. Dan dia telah tertulis kering, tidak akan pernah berubah. Allah tahu engkau akan sholat atau tidak. Allah tahu bagaimana sikapmu.
Allah tahu bagaimana cara berfikirmu. Allah tahu bagaimana engkau memilih hidupmu. Pengetahuan Allah ini ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Tulisan ini bukan memaksamu, tapi tulisan ini adalah ilmu Allah tentang dirimu. Dan itulah dikatakan takdir. Dipahami? Berarti yang tertulis itu memaksa kita kah? Atau yang tertulis itu adalah ilmu Allah tentang diri kita? Jawabannya, itu ilmu Allah. Tetapi kenapa yang tertulis itu nggak bisa berubah, Ustaz? Selalu benar. Karena Allah mengetahui kita dengan rinci, nggak pernah salah. Kalau saya tadi nulis tentang anak saya, si yang pertama suka permen, yang kedua suka coklat, yang ketiga suka es krim, itu kebenarannya masih kemungkinan benar. Bisa jadi suatu hari anak pertama tiba-tiba mau es krim. Bisa jadi anak kedua tiba-tiba mau permen. Bisa jadi berubah keadaan. Karena ilmu saya terbatas. Saya nggak tahu secara penuh tentang anak saya. Saya cuma tahu dohir yang sering nampak. Tapi saya nggak tahu keadaan hati dia yang berubah-ubah. Maka kalau yang saya tulis tadi, mungkin salah, mungkin benar. Tapi kalau Allah tidak akan pernah salah, maka tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu karena salah. Yang tertulis oleh Allah tidak akan pernah salah, maka tidak akan pernah berubah. Karena dia tahu tentang makhluknya secara sempurna. Pahamin? Allah tahu, ya rukun iman tadi, rukun takdir apa? Ilmu, Allah tahu tentang kita. Yang Allah tahu tadi Allah tulis. Fase penulisan ada 4. Penulisan Lauhul Mahfuz, penulisan ketika lahir, penulisan ketika malam Lailatul Qadar, penulisan ketika setiap hari. Setelah ditulis itu semua tadi, sebagaimana seorang arsitek telah menulis semua tadi yang ingin dia bangun, barulah dia punya kehendak. Dia punya keinginan. Allah pun seperti itu. Setelah tertulis tadi Allah punya kehendak, maka dikatakan masyiah. Semua yang terjadi di alam semesta ini di bawah kehendak Allah. Manusia yang hidup semuanya di bawah kehendak Allah. Manusia tidak bisa memilih hidup yang di luar kehendak Allah. Tidak bisa manusia hidup di luar kehendak Allah. Semua yang terjadi di alam ini di bawah kendali dan kehendak Allah. Kita diberikan pilihan oleh Allah dalam hidup. Yang mensajikan pilihan adalah Allah. Tapi kita dikasih hak untuk memilih. Mana yang kau pilih dalam hidupmu. Tetapi yang kita pilih tidak akan bisa pernah keluar dari sajian apa yang telah Allah sajikan dan Allah sediakan untuk kita. Apa yang telah Allah sajikan dan sediakan untuk kita, itu yang dikatakan kehendak Allah. Kita cuma memilih apa yang telah Allah sajikan untuk kita, tapi kita punya kehendak dan keinginan untuk memilih. Contoh, ini yang berikutnya, rukun kehendak. Allah punya kehendak, kita punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Contoh, saya mau contohkan di sini. Maaf kalau mungkin kita lebih serius lagi, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Masalah takdir, ini masalah yang sangat bermanfaat. Sekarang, saat ini, saya pembicara, Bapak dan Ibu sebagai pendengar. Saat ini, kita bisa memilih hidup kita. Yang mau keluar live dari grup, dia bisa pilih sekarang, dia bisa lakukan sekarang. Yang mau mendengarkan dan tetap memperhatikan, dia bisa pilih sekarang. Yang mau tidur, tetap menghidupkan HP-nya, dia pun bisa pilih sekarang. Banyak pilihan sekarang. Tapi semua yang kita pilih ini, tentu di bawah kehendak Allah. Bisa nggak kita milih sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Contohnya apa? Oh, saya mau milih, saya mau terbang aja. Nggak bisa, karena engkau tidak dikehendaki Allah jadi terbang. Yang engkau pilih dalam kehendakmu itu semua di bawah kehendak Allah. Dan engkau tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Tapi engkau diberikan sajian itu engkau memilihnya. Saya mau terus di sini, saya mau keluar, saya mau dengarkan atau tidak. Kalau engkau keluar, engkau tidak mendapatkan kebaikan. Kalau engkau dengarkan, engkau dapatkan kebaikan. Engkau dapat pahala. Maka ini pilihan ada pada dirimu.
Tapi Allah yang mensajikan pilihan ini. Dan Allah tahu, sebelum engkau diciptakan, Allah tahu mana yang akan kau pilih dalam hidupmu. Karena Allah tahu karakteristik dirimu. Contoh. Itu contoh yang tadi ya. Contoh mau keluar atau tidak dari grup, dari room meeting ini. Contoh lain. Seorang hamba dihadapi di depannya khomer, minuman keras. Yang minuman keras ini di hadapannya. Allah berikan dia pilihan dalam hidup. Dia akan minumkah atau dia tidak akan minum? Setiap pilihan hidupnya ada konsekuensinya. Kalau dia minum, konsekuensinya dia dosa. Kalau dia tidak minum, konsekuensinya dia pahala. Dua-duanya Allah sajikan untuk dia. Allah berikan untuk dia. Dan Allah berikan dia kebebasan memilih, Allah tidak memaksa dia. Tapi sebelum dia memilih, Allah tahu apa yang akan dia pilih. Karena Allah tahu bagaimana karakteristik dia. Secara rinci, sebelum dia lahir, sebelum dia memilih, Allah tahu mana yang dia pilih. Yang Allah tahu itu namanya ilmu Allah. Dipahami itu? Ketika dia memilih meminum, dia minum khamar dan dia berdosa. Apakah ketika dia berdosa dia menyalahkan Allah? Padahal dia sendiri yang memilih. Dia pilih yang salah. Ketika dia memilih yang salah, jangan salahkan Allah. Allah telah memberikan engkau kebebasan untuk memilih. Lalu Allah telah memberikan engkau akal untuk menimbang mana yang kau pilih. Bahkan Allah telah turunkan Quran sebagai pembimbing agar engkau benar dalam memilih. Ketika engkau salah memilih, jangan salahkan Allah yang telah memberikan engkau akal. Telah memberikan engkau Quran dan hadis dalam membimbing agar engkau memilih. Sendiri yang memilih dan salah pilih. Kalau dia jawab, iya kan tapi kan tertulis aku memilih minuman khamar. Yang tertulis itu bukan memaksamu. Yang tertulis itu adalah pengetahuan Allah. Karena Allah tahu mana yang akan kau pilih. Allah tahu karakteristik hidupmu. Ketika dia salah pilih, jangan Allah yang disalahkan. Tapi dia yang salah memilihnya. Allah telah berikan dia akal. Allah telah berikan dia Rasul untuk ngajari dia. Allah telah berikan dia Quran untuk dia dibimbing dalam berakal. Allah telah berikan dia hadis untuk dia terjaga dalam salah milihnya itu. Kalau dia guna akalnya, dia baca Qurannya, dia baca hadisnya, tidak akan pernah dia minum khamar. Ketika dia minum khamar, karena nggak menggunakan akalnya, tidak menggunakan bimbingan hadis, tidak menggunakan bimbingan Quran. Ketika dia salah memilih, Allah berikan fasilitas yang banyak supaya dia benar memilih, jangan salahkan Allah. Lalu dia bilang, kalau begitu kenapa Allah adakan di sini? Itulah dikatakan takdir kauni. Takdir kauni itu adalah sesuatu yang Allah adakan, tapi belum tentu Allah cintai. Tapi Allah adakan dia sebagai ujian untuk dirimu. Minuman keras, Allah adakan. Iya, bukan berarti Allah ridho pada minuman keras. Tapi Allah adakan karena takdir kauni, agar Allah memuji engkau. Allah jadikan B2, hewan B2 ada, bukan karena Allah ridho kita makan B2. Tapi Allah adakan itu sebagai takdir ujian untuk dirimu. Mana yang kau pilih dalam hidupmu. Allah jadikan itu semua sebagai ujian agar kita memilih yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita memilih yang terbaik, maka Allah berikan surga untuk kita. Berarti kita lulus ujian. Ketika kita tidak memilih yang terbaik, bahkan salah dari pilihan kita nggak lulus ujian. Maka tidak diberikan surga, malah diberikan neraka. Hidup ini pilihan kita. Tapi yang kita pilih di bawah kehendak Allah. Dan apa yang akan kita pilih, Allah tahu sebelum kita memilihnya. Dan Allah telah tulis apa yang kita pilih. Maka kita beramallah sebaik-baiknya. Pilihlah buat hidup kita sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan untuk kita. Karena kita diberikan pilihan dalam hidup. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, masyiah. Yang keempat, setelah Allah memiliki masyiah, Allah khalaq, Allah ciptakan semuanya. Ini 4 rukun takdir. Allah tahu. Setelah Allah tahu, Allah tulis. Setelah itu Allah memiliki kehendak. Dan manusia diberikan kehendak. Setelah itu Allah ciptakan kehendak Allah. Itulah takdir. Jadi antara takdir dengan
perbuatan kita, kita manusia harus menempuh sebab, harus beramal. Maka Rasulullah ketika itu berkata, kullu say'in, setiap kalian dicatat amalannya masuk surga atau masuk neraka. Sudah dicatat. Dipahami satu hadis ini. Orang banyak salah paham tentang hadis ini. Setiap kalian telah dicatat tempat duduknya di surga dan di neraka. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau sudah tertulis kami di surga dan neraka, ya sudah, buat apa kami beramal? Kan sudah tertulis di surga dan neraka. Artinya menganggap, ya sudah takdir, berarti nggak ada pilihan kita. Kata Rasulullah SAW, i'malu, beramal kalian. Kullu muyassarun lima khuliqalah, karena kalian akan dimudahkan di mana kalian diciptakan. Kalau kalian beramal soleh dan mudah bagi kalian amal soleh, berarti kalian akan dimasukkan surga. Kalau kalian tidak beramal soleh, berarti kalian masuk neraka. Kita belum tahu mana amal kita, mana tulisan buat kita, surga atau neraka. Kalau kita nggak tahu apa yang tertulis untuk kita, maka kita beramal. Pilih yang baik agar kita mendapat takdir yang baik. Karena yang tertulis itu bukan berarti memaksa kita. Yang tertulis itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tahu kita akan sakit kapan dan bagaimana sakit kita. Dan Allah tahu kita akan sembuh atau tidak. Kita berobat atau tidak. Semua tertulis oleh Allah. Kita tahu kita mendapatkan musibah atau tidak dan kita mendapatkan kebaikan atau tidak. Tapi semua yang menimpa kita itu disebabkan ulah tangan kita sendiri. Ketika kita mendapatkan penyakit, bukan hanya sekedar karena takdir, tapi karena memang ulah tangan kita yang akhirnya kita menjadi sakit. Ketika kita mendapatkan musibah, bukan hanya sekedar takdir. Takdir itu tertulis gara-gara bisa jadi ulah tangan kita sendiri. Akhirnya musibah itu menimpa diri kita. Inilah pemahaman dari takdir. Beramallah sebaik mungkin. Karena kita nggak tahu di mana tempat duduk kita, neraka atau surga. Tapi kalau kita memilih kebaikan dan dimudahkan kebaikan, Allah akan berikan kepada kita surga. Tapi kalau kita tidak mau beramal dan meninggalkan amal soleh, lalu kita masuk neraka, karena memang kita memilih hidup yang jelek. Takdir dan pilihan hidup itu tidak akan bisa terpisahkan. Takdir tertulis, pilihan hidup kita yang memilih. Dan Allah tahu apa yang akan kita pilih. Maka pilihlah yang terbaik dalam hidup kita dan amal kita, agar kita mendapatkan catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah sebaik mungkin. Hasilnya Allah yang memberikan. Beramallah semaksimal mungkin. Hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Jangan kita berpangku tangan dengan takdir. Biarkan saja. Biarkan saja saya duduk begini. Karena nanti juga akan datang takdir saya. Salah pemahaman ini. Ketika engkau sakit, maka Allah tahu takdir untuk dirimu. Engkau akan mati atau engkau akan sembuh. Karena Allah tahu engkau akan berobat atau tidak akan berobat. Ketika engkau akan berobat, dan Allah tahu engkau akan berobat, maka Allah akan berikan engkau sembuh. Ketika engkau tidak berobat, dan Allah tahu engkau tidak akan berobat, maka Allah berikan engkau mati. Artinya, Allah tahu kita harus berusaha. Yang menentukan adalah Allah. Dan usaha kita cuma menggapai sebab supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi semuanya di bawah kehendak Allah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini penjabaran saya tentang takdir. Akan lebih jelas lagi mungkin kalau jika dengan pertanyaan itu akan lebih jelas lagi bagaimana memahami takdir. Mungkin saya serahkan lagi kepada Eri. Abdul, silakan. Assalamualaikum khair, Ustaz. Masya Allah. Dengar suara saya, Ustaz? Ya, dengar Pak. Saya sudah cabut mic-nya. Oh, sudahnya ya? Ya. Berat juga, Ustaz ya. Artinya takdir itu ya, bagaimana kita mensikapinya ya. Tapi ya yang terakhir. Pak Dery, maaf, saya pahami memang penjabarannya agak berat, maka saya berikan kesempatan untuk bertanya. Dengan pertanyaan dan dialog ini, mudah-mudahan ada sedikit yang kita pahami dari takdir. Tapi saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Permasalahan takdir ini mudah-mudahan menjadi sebuah keyakinan kita di dalam rukun iman kita. Iya. Taib, Masya Allah, Ustaz.
Jadi akhir daripada yang Ustadz sampaikan, maka banyak-banyaklah beramal sebaik mungkin. Iya. Ya, karena kita belum tahu tempat duduk kita di surga atau neraka. Iya, jangan kita berpangku tangan. Jangan berpangku tangan, Ustadz. Iya. Jadi memang, tapi kan kita tiap hari ada ujian, Ustadz. Kita hidup ini nggak mungkin semuanya serba teratur ya, semua serba baik ya. Ada ujiannya. Kadang ada orang yang tidak bisa menerima ujian, ada orang yang menghadapi ujian terus-menerus. Saya ada teman saya yang sepertinya diuji terus, Masya Allah. Ya, jadi kadang kita mensikapi takdir ini bagaimana, Ustadz? Artinya mungkin kita melihatnya, waduh, takdir orang itu kok jelek ya. Apakah Allah memberikan takdir baik semua buat hambanya, atau seperti apa, Ustadz? Mungkin salah satu, saya mulai dari pertanyaan itu. Nanti selebihnya nanti kita lihat yang ada di chat atau yang akan bertanya langsung. Follow, Ustadz. Begini Pak Dery, saya mau menggambarkan jika kita berjalan sebuah jalan. Dalam perjalanan ini, kita melihat ada beberapa pilihan jalan. Jalan A, jalan B, jalan C, jalan D. A, B, C, dan D ini, kita nggak tahu pasti apa yang ada pada A, B, C, dan D ini. Lalu kita memilih salah satunya, A. Ternyata di A itu ada banyak rintangan. Allah tahu secara rinci apa yang ada pada jalan di A. Bahkan Allah tahu apa yang pada B, C, dan D. Kita nggak tahu. Cuman kita memilih sesuai dengan pengetahuan kita. Ternyata yang kita pilih tadi banyak rintangan. Ketika kita mendapatkan rintangan-rintangan tadi, siapa yang memilih jalannya tadi? Kita sendiri. Maka seperti itulah hidup. Ketika kita mendapatkan rintangan-rintangan hidup, cobaan-cobaan hidup, itu bisa jadi karena kita memilih jalan itu dalam hidup kita. Ustadz, kenapa sih saya selalu dapat cobaan daripada contoh umpamanya ya, saya kenapa sih dapat cobaan dari keluarga saya, Ustadz, istri saya, Ustadz, anak saya, Ustadz? Iya, engkau dicoba, diuji dengan keluarga dan anak. Pertanyaan kembali ke awal, siapa yang memilih istri itu? Engkau. Berarti ketika engkau memilihnya, cobaan-cobaan itu adalah bagian daripada pilihan dirimu. Maka dari sinilah pentingnya kita membutuhkan hidayah dari Allah agar kita tidak salah pilih, sehingga kita terhindar dari rintangan-rintangan dan ujian-ujian itu. Dari inilah rahasianya. Mengapa kita selalu mengatakan dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku hidayah kepada jalan siratal mustaqim. Artinya petunjuk dalam memilih kehidupan ini. Jadi kalau kita ada ujian sebenarnya, kenapa kita diuji, kenapa tidak? Semua ujian itu disebabkan ulah tangan kita. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa musibah apapun musibah yang menimpa dirimu, itu disebabkan ulah tanganmu, artinya pilihan hidupmu. Ini yang dikatakan nasib. Nasib itu bagian hidup. Bagian yang telah kita pilih dalam kehidupan kita. Allah alam. Ya, seperti itu Mbak Dery. Masya Allah, Insya Allah khair, Ustaz. Ini ada pertanyaan di chat, Ustadz. Ya. Dari Pak Joko. Pak Ustadz, seperti yang dirujuk pada Al-An'am 59, bahwasanya segala sesuatunya telah tertulis pada Lauhul Mahfuz. Ya. Sementara pada surat yang lain, seperti di Al-Isra, kalau kita diminta mohon semua apa yang ingin kita inginkan pada saat sepertiga malam, atau kita diminta bersabar bila kita ditimpa musibah, mohon pencerahannya. Apa yang mesti kita lakukan untuk sesuatu yang kita inginkan? Mohonkan dan kita tahu itu bakal baik buat kita. Dan diingatkan sebelumnya dengan tanda-tanda tertentu. Kalau ternyata keinginan kita bakal buruk buat kita. Oh, ya. Baik, Ustaz, Sukron. Jadi maksudnya begini, mungkin Pak Joko memahami. Kan sudah tertulis, Ustaz. Ya. Ya kan? Tapi betul. Kok kita masih disuruh meminta? Betul. Oke. Bagaimana yang tertulis dengan permintaan?
Seolah-olah yang meminta ini kan berarti belum terjadi. Yang tertulis itu sudah terjadi. Saya katakan begini. Saya mau menganalogikan begini. Seperti orang sakit. Allah tahu kita akan sakit. Ya, ini agak dalam pembahasannya, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Allah tahu kita akan sakit. Oke. Secara hukum Allah, umumnya orang sakit kalau berobat dia akan sembuh. Kalau tidak berobat dia akan tetap sakit. Itu hukum Allah. Hukum alam. Si A yang sakit ini, Allah tahu dia akan berobatkah atau dia tidak akan berobat. Maka Allah tahu dia akan tetap sakitkah atau dia akan sembuh. Dan Allah tulis itu. Oh, si fulan ini dia akan sembuh karena Allah tahu dia akan berobat. Dan tetap ternyata betul dia pun berobat. Ketika dia berobat, berarti sesuai dengan ilmu Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah takdirkan, yaitu sembuh. Sekarang Ustadz, kalau begitu kita berdoa ini kita meminta yang belum ada atau meminta memastikan yang sudah ada? Berdoa itu sama seperti berobat. Analoginya seperti itu. Kalau kita tidak berdoa, maka Allah tidak berikan. Kalau kita berdoa, maka Allah berikan. Dan Allah tahu kita akan berdoa atau tidak. Saya analogikan dengan yang lain. Makan, itu mengenyangkan. Tidak makan, itu melaparkan. Itu hukum Allah. Allah tahu kita ini akan makan atau tidak makan. Allah tahu kita akan memilih makan atau kita akan memilih tidak makan. Sehingga yang Allah tulis adalah apa yang akan kita pilih. Dia akan makan dan akan kenyang. Ternyata kita memilih makan dan kenyang. Maka kita akan diberikan takdir kenyang. Allah tahu kita akan berdoa atau tidak. Karena karakteristik kita yang Allah tahu tentang diri kita. Maka ketika Allah tahu tentang diri kita, orang ini akan berdoa. Maka Allah kasih. Allah tulis sebelum kita berdoa. Kalau gitu saya nggak mau berdoa, Ustaz. Kalau engkau tidak mau berdoa, Allah pun tahu kalau engkau tidak akan berdoa, maka Allah tidak akan kasih kamu. Karena engkau tidak akan berdoa. Seperti itu dalam hidup. Allah tahu kita akan usaha atau tidak, maka Allah tulis apa yang akan kita lakukan. Contoh lain. Contoh yang keempat lah. Ustaz, takdir Allah punya anak. Iya. Takdir Allah punya anak. Tapi agar punya anak, tempuh sebab. Apa sebabnya? Menikah. Oke. Allah tahu engkau akan menikah atau tidak. Dan Allah tahu engkau akan punya anak atau tidak. Ketika engkau tidak menikah, itu sudah ditulis oleh Allah. Ketika engkau mau menikah, itu pun sudah tertulis oleh Allah. Dan Allah tahu mana yang akan kau pilih. Oh, ternyata sudah menempuh sebab, Ustaz. Saya menikah, tapi kok saya nggak punya anak? Sementara saya sudah menempuh sebab. Disitulah dikatakan takdir Allah. Allah tulis itu untuk dirimu, karena Allah tahu apa yang pantas buat dirimu. Engkau sudah memilih tempuh sebab yang benar. Engkau telah menikah. Tapi Allah memberikan keputusan dalam hidup. Karena Allah tahu apa yang pantas untuk dirimu. Jadi, antara yang tertulis dengan usaha hidup, itu selalu cocok. Tidak pernah bertentangan. Karena yang tertulis itu, dengan usaha hidup kita sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita usahakan, sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan pernah salah yang tertulis itu. Allah tahu apa yang akan kau lakukan. Mudah-mudahan dipahami. Seperti itu Kadir. Baik Ustaz, insyaallah. Pak Joko sudah jelas ya, paling tidak memahami. Berikutnya dari Mas Indrajit, Pak Ustadz, bagaimana dengan nasib? Ya, tadi sempat Ustaz sampaikan ya mengenai nasib. Kalau tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Oke. Ini pun ayat. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Kalau begitu, apakah nasib bisa berubah, Ustaz? Pertanyaan kan seperti itu.
Allah kaitkan di sini merubah nasib dia kalau dia mau berubah. Pertanyaan kita, apakah Allah tahu dia akan berubah atau tidak? Maka jawabannya Allah tahu dia akan berubah. Maka Allah tahu nasib dia pun akan berubah. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah tahu dia akan berubah? Allah tahu dia tidak akan berubah. Maka Allah pun tahu nasib dia tidak akan berubah. Karena Allah tahu dia akan berubah atau tidak berubah. Kalau dia berubah, Allah tahu dia akan berubah. Kalau dia tidak berubah, Allah tahu dia tidak akan berubah. Maka dari itu Allah tahu nasibnya akan berubah atau tidak. Maka kita yang belum tahu nasib kita, berubahlah kita. Allah tahu sebenarnya kita akan berubah atau tidak. Tapi kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih agar kita berubah. Ketika kita berubah, apakah merubah yang di tulisan Lauhul Mahfuz? Tidak. Di Lauhul Mahfuz pun sudah tertulis bahwasanya kita akan berubah. Karena Allah tahu itu tentang kita secara rinci. Allahu a'lam. Seperti Baik, itu. Ustaz. Ya. Ya, artinya kan kita memang kalau kita bicara nasib atau takdir, Ustaz, kan kita belum tahu ya. Belum tahu. Pada saat kita tahu baru oh iya itu takdir kita begitu. Jadi pada saat kita belum tahu ya banyak-banyaklah berdoa dan beramal kebaikan. Begitu, Ustaz. Ketika kita belum tahu, maka kita pilih pilihan yang terbaik buat takdir kita. Yaitu amal soleh, yaitu kerja, yaitu berobat, yaitu makan. Makan merubah takdir dari lapar menjadi kenyang. Bekerja pun itu akan menggapai takdir. Karena kita belum tahu mana takdir kita nggak tahu apa takdir kita cuma bisa melakukan amalan yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita agar kita mendapatkan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Ya. Ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Santi ya. Pak Ustadz, bagaimana dengan manusia yang dilahirkan sebagai manusia disabilitas? Seperti misalnya penderita cacat yang tidak bisa bicara, berjalan, tidak bisa berpikir normal. Tentunya mereka tidak pernah bisa memilih, Siap. bahkan menentukan nasibnya. Iya. Karena ketidakmampuannya. Nah, itu. Ada takdir yang kita bisa memilih di bawah kehendak kita, ada takdir yang kita nggak bisa memilih. Takdir yang berkaitan dengan surga dan neraka, itu takdir yang bisa kita pilih. Tapi takdir yang tidak bisa kita pilih, tidak akan pernah ada kaitan dengan surga dan neraka. Perempuan dan laki-laki, bisakah kita memilih? Nggak bisa. Maka nggak akan kaitan dengan surga dan neraka. Cacat dan tidak cacat. Telinga cacat, lisan cacat, kaki cacat. Adakah hubungan dengan surga dan neraka? Nggak ada. Maka tidak ada hubungan dengan surga dan neraka. Takdir yang bisa kita pilih adalah takdir yang berkaitan dengan surga dan neraka. Karena surga dan neraka pilihan hidup. Kalau dia berkaitan dengan sesuatu yang telah Allah tentukan dan nggak bisa memilih, maka tidak akan pernah berhubungan dengan surga dan neraka. Kecacatan hidup tadi. Contoh, orang cacat hidupnya. Kenapa dia cacat, Ustaz? Itu takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan kepada dia? Pasti ada sebabnya. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada keadilannya. Iya, apa sebab dan hikmahnya? Allah yang lebih tahu. Walaupun sekarang para dokter mencari sebab. Kenapa anak ini lahir dalam keadaan autis? Ada sebabnya menurut mereka. Kalau kita mengatakan takdir, memang ada sebabnya, tapi takdir Allah. Nah, apakah ketika dia terjadi cacat dalam dirinya itu, berarti dia ketika terjadi cacat dalam hidupnya, apakah di situ dia berkaitan dengan surga dan neraka? Nggak berkaitan dengan surga dan neraka. Maka Allah tetap maha adil. Kenapa? Karena Allah berikan dia tetap kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah kurangi kehidupan Ustaz dengan kecacatan itu? Karena Allah ingin menguji dia dan menguji orang di sekitar. Karena hidup ini ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah uji kalian siapa di antara kalian terbaik amalnya. Bukan Allah ingin menzoliminya. Ketika dia diberikan kekurangan oleh Allah. Contoh, orang yang buta. Kata Rasulullah SAW, jika ada seorang hamba yang buta matanya, Allah mengatakan, jika aku ambil seorang hamba dua matanya yang dia cintai, awattuhuma jannah. Aku ganti dua matanya dengan surga. Dua mata diganti dengan surga. Adil atau tidak adil? Adil. Allah kurangi memang dalam fisiknya, tapi Allah mudahkan dia kebaikan. Kalau dia ikhlas dan ridho kepada Allah. Maka seperti itulah musibah dan seperti itulah ujian. Ujian itu menguji iman kita kepada Allah.
kesabaran kita kepada Allah, takdir kita kepada Allah. Kalau kita sabar, maka akan dibalas kebaikan oleh Allah. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan mendapatkan kejelekan karena ketidaksabaran kita, bukan karena Allah yang tidak adil kepada kita. Allah a'lam. Masya Allah, Ustaz. Ya, kalau di chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Barangkali ada yang mau langsung bertanya sama Ustadz, silahkan. Boleh dong. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira. Saya mau tanya, pernah saya dengar kalau takdir itu bisa berubah dengan doa. Apakah itu benar? Takdir bisa berubah dengan doa. Betul. Tuh, kalau begitu yang tertulis berubah, Ustaz? Tidak. Loh, bagaimana memahaminya, Ustaz? Begini, Ibu. Saya mau analogikan dengan sesuatu. Lapar takdir bukan? Takdir. Kenyang takdir bukan? Takdir. Sekarang, kita dihadapi dengan dua takdir. Kalau kita tidak makan, takdir lapar yang kita dapati. Kalau kita makan, takdir kenyang yang kita dapati. Maka ketika saya makan, saya lari dari takdir lapar kepada takdir kenyang. Maka makan merubah takdir. Takdir lapar menjadi takdir kenyang. Contoh lain. Berobat. Contoh lain berobat. Ada orang sakit. Kalau dia berobat, insya Allah dengan izin Allah dia sembuh. Kalau dia tidak berobat, dia tidak akan sembuh. Maka obat ini merubah takdir. Merubah dari takdir sakit menjadi takdir sehat. Obat merubah takdir. Makan tadi, obat tadi, analogikan dengan doa. Kalau engkau berdoa, Allah akan kasih, berubah takdirmu. Kalau engkau tidak berdoa, Allah tidak akan kasih, maka tetap itu saja takdirmu. Doa merubah takdir, sebagaimana makan merubah takdir lapar, sebagaimana obat merubah takdir sakit. Doa merubah takdir dari yang tidak diminta menjadi mendapatkan yang dipinta. Kenapa yang di dalam hadis dikatakan doa merubah takdir? Kenapa yang lain tidak? Karena doa merubahnya lebih umum. Makan itu hanya merubah takdir berkaitan dengan lapar dan kenyang. Obat itu hanya merubah takdir berkaitan dengan sehat dan sembuh. Tapi doa merubah semua keadaan hidup kita. Lebih umum. Kalau engkau berdoa, engkau akan dapat jodoh. Kalau engkau berdoa, engkau akan dapat rizki. Kalau engkau berdoa, engkau akan mendapatkan kebaikan. Kalau engkau berdoa, engkau akan mendapat hidayah. Doa lebih umum merubahnya. Kalau makan tadi hanya merubah takdir lapar menjadi takdir kenyang. Kalau obat tadi hanya merubah takdir sakit menjadi takdir sembuh. Doa merubah segalanya. Maka itu doa dikatakan merubah takdir. Dan Allah tahu kita ini akan berdoa atau tidak. Maka Allah sudah tulis. Dia pasti nanti akan berdoa. Allah tulis itu. Kenapa Allah tahu? Karena tahu karakteristik kita secara rinci. Si fulan tidak akan berdoa. Maka Allah tulis pula. Dia tidak akan berubah takdir. Karena dia tidak akan berdoa. Bahkan ketika kita ingin berdoa pun Allah sudah takdirkan. Sudah Allah tulis. Bahwasannya dia akan berdoa di saat ini, di jam ini, dengan isi doanya seperti ini. Maka Allah tulis semuanya. Ya mungkin itu dipahami, Ibu. Ya, Masya Allah. Ya, Insya Allah bisa. Dipahami, Bu? Paham. Pahami, Jadi, Bu, ya? Jadi kita memang harus terus berdoa ya, Ustadz. Berdoa, Bu. Karena agar berubah kita. Agar berubah takdir kita. Seperti itu. Iya. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, kalau kita bisa mensikapinya seperti itu antara takdir dan pilihan hidup, rasa-rasanya kita nggak usah khawatir ya. Artinya ya sudah, jalankan saja. Kita beramal sebaik mungkin. Iya. Karena dan apapun yang kita dapatkan dari takdir tadi, karena itu adalah sebuah pilihan
hidup kita dan Allah yang Dua sudah ketentuan menentukan ketentuan Iya. Allah, ya udah kita jalankan saja Ustadz ya. Artinya Jalankan saja. Selama kita di atas kebaikan, maka apapun takdir yang kita dapati pasti baik, walaupun terkadang pahit. Baik hikmahnya, baik di belakang dan akibatnya. Karena yang namanya baik belum tentu baik zatnya. Maaf kalau bahasanya agak contoh gini. Obat baik atau tidak, Pak Dery? ya baik. Baik, tapi pahit. Baik, Operasi ketika engkau sakit atau apa Dery, ketika Pak Dery sakit umpamanya atau ada orang sakit, dia dioperasi dibelek perutnya, baik atau tidak baik? Baik. Kalau Baik. untuk kepentingan, iya, kesembuhan. Seperti itulah takdir. Tapi ketika dia hanya fokus kepada robek perutnya, fokus kepada jahitan perutnya, tapi dia nggak fokus kepada kesembuhannya, dia hanya fokus kepada sakitnya, dia akan menganggap itu nggak baik. Taib, Masya Allah, ya. Sunat baik apa nggak baik, Pak Dery? Maaf, contoh yang lain. Baik. Hah? Baik. Tapi kenapa anak kecil ketika mau disunat nangis dulu, bilang ayahnya nakal, ayahnya jahat, megangin saya sehingga saya dipotong sampai berdarah. Ya. Karena si anak melihat sakitnya, tidak melihat dampak dan efeknya. Seorang tua melihat dampak dan efeknya. Takdir Allah kepada kita, kita hanya melihat kepada yang pedihnya, tapi kita nggak tahu hikmah dan keadilan Allah di belakangnya. Sebagaimana anak kecil tadi nggak tahu apa maksud dari bapaknya. Karena si bapak lebih berilmu daripada si anak. Karena Allah lebih berilmu daripada kita. Allah alam. Ya, ini kita tahu begini kan karena kita belajar dan kita memahami. Tapi kadang kita pelajari ini setelah umur-umur kita yang seperti ini, Ustadz. Yang sudah Alhamdulillah. Berarti Allah berikan kepada kita kesempatan lebih baik daripada tidak memiliki kesempatan. Ya tidak, Pak Dery? Masya Allah. Dan contoh lagi. Untuk hadir dalam majelis ini, pilihan hidup tidak? Ya. Pilihan hidup. Kalau kau pilih, engkau mendengarkan, engkau mendapatkan ilmu, engkau mendapatkan keyakinan, maka dengan keyakinan ini engkau mendapatkan pahala. Berarti pahala pilihan tidak? Pilihan. Kalau engkau tidak mendengarkan dan engkau tidak memilihnya, berarti engkau tidak dapat pahala. Ketika engkau mendapatkan pahala, engkau mengantarkan dirimu ke surga. Ketika engkau tidak mendengarkannya, engkau tidak mengantarkan dirimu ke surga. Maka pilihan hidupmu telah dicatat oleh Allah dan itulah yang ditakdirkan untukmu. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya, ini yang membuat semangat ya Ustadz. Kenapa kita mau belajar ya. Mudah-mudahan ini teman-teman semua ya kita mendapatkan manfaat faedah ilmu dari takdir malam ini. Karena takdir kita, kalau gitu takdir kita baik nih Ustadz ya. Insya Allah ya. Ketika kita memilih kebaikan, maka takdir kita baik. Ya. Dan kita sudah tahu nih hari ini bahwa kita mendengarkan ini, kajian ini, oh takdir kita baik seharusnya gitu. Dan dengan seperti itu ya. Seperti itu. Pertanyaannya Pak Dery, maaf ini sebagai dialog saja. Apakah Allah tahu kita akan memilih mendengarkan kajian ini di malam ini sebelum kita diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi? Apakah Allah tahu itu? Kita akan memilih ini? Tahu. Tahu. Dan Allah sudah tulis pengetahuan itu. Mungkin kayak yang tulis tadi salah? Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Berbeda dengan saya yang menulis tadi buat anak-anak saya. Mungkin saja salah. Dan Allah tahu karakteristik kita dan tidak akan pernah salah mengetahui tentang diri kita dan apa yang akan kita pilih dalam hidup kita. Masya Allah, Ustaz. Ya. Loh, ini perlu ada ini lagi ya, kajian lanjutan ya, Masya Allah. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, memang masalah takdir ini beberapa kali mendengarkan, tapi cukup bagi kita. Apa itu? Tidak perlu memperdalam takdir yang lebih panjang, tapi katakanlah semua ketentuan Allah pasti baik. Kalau ada sesuatu yang kita anggap tidak baik, pasti hasilnya nanti adalah baik. Dan kita tidak dipaksa dalam hidup ini, kecuali kita diberikan pilihan dalam hidup ini. Maka apapun yang kita pilih dalam hidup ini, ada konsekuensi pilihan tadi. Intinya, mari beramal, pilih kebaikan dalam hidup,
maka kita akan mendapatkan takdir yang baik. Itu saja. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Baik, itu tadi tolong mic-nya ditutup. Tadi siapa? Mohon maaf ya. Baik, Ustaz. Jadi teman-teman kalau nggak ada lagi yang bertanya atau masih ada, kalau nggak kita sudah masuk hampir 9.30. Jadi tidak kerasa. Mas Dery, masih Ya. boleh nggak satu pertanyaan? Silakan. Oh, oke. Mas Dery, Pak Ustadz, saya Yana, sepupunya Mas Silakan, Dery. Ibu. Oh, Ya, sepupu saya mau, iya, mau tanya aja nih Pak Ustadz. Kalau seseorang sudah merasa segala sesuatunya selalu takdir dan dia tidak mau berusaha, saya gimana ya Pak Ustadz untuk memberitahu dia kalau tidak ada usaha tidak akan mendatangkan kebaikan gitu loh Pak Ustadz. Karena dia merasa, udah kok gue udah takdir begini. Ya nggak bisa, lo harus berusaha sesuatu gitu loh Pak Ustadz. Betul. Tapi nggak masuk Pak Ustadz gitu. Nggak masuk dia ya. Iya. Maka caranya Ibu, jangan kasih dia makan. Hah? Jangan kasih dia makan. Tuh gimana Ustaz? Nanti dia kelaparan. Bilang sama dia, kalau takdirmu kenyang, ntar juga kamu kenyang, gak usah makan. Betul tidak? Dia bilang, enggak lah, dia kalau mau kenyang yang makan. Ya takdir kenyang dan takdir lapar harus dengan usaha. Maka semua hidupmu pun seperti itu. Bukankah kenyang takdir Allah? Bukankah lapar takdir Allah? Kalau sudah takdir yang gak usah makan. Nanti juga kenyang sendiri. Mungkinkah kita kenyang sendiri tanpa usaha? Iya. Nggak mungkin kan? Sama seperti itulah hidup kita. Memang semua takdir Allah. Lapar itu takdir Allah, kenyang takdir Allah. Tapi ketika kita lapar gara-gara kita tidak memilih makan. Ketika kita kenyang gara-gara kita memilih makan. Maka hidup ini pilihan. Semuanya takdir Allah. Ketika engkau mau berhasil, engkau pilih jalan yang baik agar engkau berhasil. Seperti itu, Ibu. Pahami dia tentang lapar dan kenyang. Kalau dia nggak paham juga, jangan kasih makan sampai dia katakan kalau saya nggak makan saya mati. Katakan kalau engkau memang takdirnya hidup dan akan kenyang. Maka dia akan kata nggak mungkin, pasti saya harus makan. Seperti itulah hidup. Engkau harus usaha agar engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Iya, benar-benar Pak Ustadz. Iya, jelas-jelas. Ya, makasih ya. Makasih Pak Ustadz. Mungkin Pak Dery, maaf sudah setengah 10 malam ya. Sebagian teman-teman mungkin dengar ngantuk begitu ya. Mungkin tapi ini ada pertanyaan dari chat lagi nih. Satu lagi katanya. Waduh, ini gimana Ustaz? Kalau saya sebenarnya bebas. Tapi saya khawatir dengan yang lain merasa harusnya berhenti begitu. Oh ya udah. Gimana nih? Ini satu lagi ya. Karena moderator yang memiliki acara. Ya silakan. Ya. Satu lagi nih Armita nih. Tanya satu lagi, kalau tidak tadi misalnya kita sudah memilih operasi sebagai ikhtiar, tapi ternyata malah mendapatkan efek samping dari operasi tersebut, apakah memang artinya kita ditakdirkan untuk tidak operasi? Iya. Maksudnya sekarang begini. Ketika dia memilih secara analisis dia, bahwasannya dia harus operasi agar dia mendapatkan kebaikan. Sekarang analisismu itu pastikah benar? Tidak. Allah yang lebih tahu. Maka ketika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan dari analisamu, bukan karena takdir yang salah, tapi bisa jadi analisamu yang kurang. Analisa ini adalah ilmu. Maka itu disinilah kita butuhnya taufik dari Allah dan hidayah dari Allah dalam memilih segalanya. Disinilah ada yang dikatakan istikharah. Ya Allah, aku nggak tahu nih yang terbaik apa. Coba pilihkan buat aku ya Allah. Ya Allah, aku nggak tahu nih di balik ini apa yang akan terjadi. Coba mudahkan untukku memilih yang terbaik untuk diriku. Disinilah bukti dan disinilah butuhnya istikharah kepada Allah. Jadi itu yang dipahami ya Pak. Jadi bisa jadi orang dia salah ketika dia menurut prediksi dia operasi itu baik. Itu prediksi kita. Analisis kita, perkiraan kita belum tentu pasti benar. Nah kalau gitu kan kita nggak bisa, iya. Maka dari itulah kita sangat butuh kepada Allah untuk memilih kehidupan kita. Dari inilah kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku hidayah dalam memilih kehidupanku.
Iya. Silakan Pak Dery. Baik, Ustaz. Masya Allah. Ini ada nih menjelang malam malah bertanya semua ini. Tapi ini terakhir ya, insya Allah ini. Satu pertanyaan, apakah takdir seorang anak pengaruh atas sikapnya terhadap orang tuanya? Wah, Masya Allah. Apakah takdir seorang anak pengaruh kepada sikap kepada orang tuanya? Iya. Karena Allah sudah mentakdirkan, sudah menjadikan sebuah hukum. Barang siapa yang dia melakukan yang haram, maka dia mendapatkan kejelekan. Termasuk durhaka kepada orang tua, itu adalah yang haram. Maka ketika durhaka kepada orang tua, dia akan mendapatkan kejelekan. Karena sudah Allah takdirkan, siapapun yang melakukan kejelekan, yang haram akan mendapatkan kejelekan. Ketika dia baik sama orang tua, Allah sudah takdirkan, doa orang tua mustajab. Ketika orang tuanya ridho kepada dia dan mendoakan dia, maka dia akan baik takdirnya. Ada hubungannya? Ada. Karena antara kebaikan dan ketaatan itu berkaitan dengan takdir. Ya, seperti itu. Masya Allah, kebaikan dan ketaatan ya, Masya Allah Ustaz. Tapi Ustaz, rasa-rasanya memang sudah harus kita tutup. Nanti kita ada waktu lagi kita bertemu kembali Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi catatan amalan kebaikan buat kita semua. Juga khususnya buat Ustaz yang memberikan nasihat-nasihat dan ilmu yang berfaedah pada hari ini, malam ini Ustaz. Masya Allah. Wah iya Ustaz. Tapi Ustaz, silahkan ditutup dengan nasihat terakhir atau dengan sekaligus dengan doa kafaratul majelis Ustaz. Ya, pertama saya ucapkan jazakallahu khair kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tetap masih terus bersama kita sudah 1,5 jam ini. Dia dalam keadaan ngantuk dan malam hari. Masya Allah. Semoga dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Adapun kesalahan-kesalahan saya memohon maaf. Adapun kebenaran dari Allah, semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.